jumpa bersama saya Feni Rose di BTS Beauty, Trend, and Style bersama Dr. Tandi Wanita dari Klinik Derma Pro Jakarta. Dokter Tata, program ini membahas apa saja sih? Jadi BTS itu adalah Beauty Trend and Style itu membahas isu-isu yang ada di seputar yang lagi ngetren, yang lagi viral nih Kak Ros. Jadi kita mau menyikapinya gimana sih dari pandangan seorang awam dan dari seorang medis gitu ya. Jadi kita supaya meluruskan nih, supaya nggak beredar hoax-hoax yang nggak benar. Langsung gitu. ditanya sama pakarnya, ya. Dan kita akan membahas dari berbagai sudut pandang juga. Ada psikolog, make up, pokoknya komplit lah. Komplit. Namanya Semua juga ada di sini. BTS, Beauty, Trend, and Style. Dan tema kita hari ini adalah jerawat bye. Ada bintang tamu dong yang akan kita wawancara, kita tanya pengalamannya seputar jerawat. Ini salah satu pejuang jerawat. Pejuang jerawat yang perawatannya di Klinik Derma Pro Jakarta yang aku tahu banget perubahan transformasinya sekarang jadi semakin kinclong. Langsung saja kita panggilkan Yeni. Hayo. Hai Yeni. Lihat dong, kinclong banget kan. Silakan duduk dulu. Silakan duduk. Ngobrol-ngobrol ya. Nah, sebelum kita berbincang dan tanya pengalaman ini bagaimana dia apa istilahnya glow up ya. berubah sebagai seorang pejuang jerawat. Dari sejak kapan sih dia mulai jerawatan? Jerawatnya modelnya seperti apa? Apa yang dialami ketika kulitnya itu berjerawat? Tapi sebelumnya kita lihat dulu transformasi ini sebelum dan sesudah. Kalau lihat transformasinya orang pasti nggak percaya, bisa seperti itu ya dari yang sebelumnya. Aduh pasti stres banget kan kalau ngaca tuh dulu gitu nggak sih perasaannya? Kalau aku dulu kalau jerawat satu aja tuh kayak gitu. Bukan stres lagi ya, apalagi kan pasti semua orang tuh ngeliatin kan kalau misalnya kayak ada jerawat kayak ini, kayak terkesan gini, jorok banget sih nih orang kayak gitu. Itu perasaannya ya. Iya, nah pasti. ini sebetulnya sama dokter Tata ya, berapa lama sih Yeni ini perawatan di Klinik Derma Pro Jakarta sampai begini tuh? Kita kalau ngeliatnya kayak nggak percaya. Berapa tahun ya? 5 tahun ya? Ada nggak sih? Kurang lebih lah dok. Kurang lebih. Kurang lebih. Karena gini Kak Ros, kita memang mau ngasih pengetahuan juga ya buat Besti yang ada di rumah. Orang-orang tuh kan berpikir, pokoknya gue mau hilangin jerawat sama bekas-bekasnya sekalian gitu. Lalu dikira dokternya tuh dukun apa gimana ya. Jadi emang kenapa lama? Lama amat sih 5 tahun. Kadang-kadang orang yang nggak sabar tuh pokoknya pengennya gue beli sekarang cetek, besok gue udah nggak jerawatan lagi gitu. Jadi untuk menghilangkan jerawatnya aja tuh harusnya 3-6 bulan. Jerawatnya aja ya Besti ya. Bekasnya itu another 3-6 bulan. Jadi antara 6 bulan sampai setahun. Ya, jadi nggak bisa cepet-cepet karena gini, kalau misalnya kayak Yeni nih, aku pengen ngilangin langsung sekalian bekas-bekasnya. Kan kamu masih jerawatan. Kalau misalnya masih jerawatan, sedangkan kamu perawatan untuk menghilangkan bekasnya kan sama kayak gali lubang tutup lubang dong. Iya. Jadi pengetahuannya Besti kenapa lama? Karena memang lama, harus ada tahapannya, makanya harus sabar. Jadi jerawatnya dulu sampai jerawatnya udah tidak ini lagi, udah nggak tumbuh lagi, baru kita ilangin bekasnya. Yen, dari umur berapa sih inget nggak mulai jerawatan gitu? Puber kali ya, maksudnya SMP kali ya, dari masuk SMP. Biasa ya dok ya, biasanya puber kan udah mulai tuh jerawat. Tapi jerawatnya tuh kan kadang beda-beda ya, ada yang cuma beruntus aja, ada yang gede-gede. Nah, aku yang batu. Serius? Gede-gede banget, makanya tuh bolongnya tuh nggak nyantai gitu ya dok. Iya. Jadi kalau jerawatan yang kayak Yeni yang jerawat batu gitu, itu kita nggak bisa cuma pakai obat karena dia ada kapsulnya. Jadi dia tuh kayak ada kayak balon itu ada lingkupannya gitu. Nah itu nggak bisa skincare masuk ke situ. Jadi harus dia nunggu badan kita meresorpsi sendiri atau kita suntikin. Jadi suntik pakai, orang bilang kan suntik jerawat itu udah kemana-mana kan, tapi mesti hati-hati karena kalau suntik jerawatnya terlalu parah atau dipencet-pencet jadinya bopeng. Jadi bopeng itu kayak gini Kak Ros, dia tuh rusak sampai ke lapisan bawah karena bakteri tadi, sedangkan waktu menyembuhkannya kayak aspal gitu loh, bahan kolagennya tuh nggak cukup, makanya jadinya bopeng. Jadi itu tadi makanya dokter bilang jerawatnya dulu diobatin ya. Kalau jerawat batu harus ada suntikannya dulu. Baru kemudian ditambah lagi kolagennya supaya dia kembali. Dinaikin lagi kolagennya. Jadi prosesnya tuh nggak segampang itu kayak iklan di TV. 7 hari. Iya kan? Gitu ya. Ini 5 tahun. Proses. Kalau beruntusan sama jerawat yang berdarah itu beda lagi. Kalau beruntusan itu sebenarnya lebih gampang. Kita pakainya ini ya, kalau Besti yang ada di rumah nanti aku mau ini skincare yang udah gitu. Tapi kalau misalnya kalian kan sekarang semua orang bisa tuh beli internet. Iya. Bahannya yang belakangnya acid tuh bisa.
Jadi acid, pokoknya semua yang acid, retinol juga bisa. Oh itu bisa untuk obat yang beruntusan. Bisa, tapi gini, again juga harus jangan lu beli ini, udah gitu seminggu nggak ada hasil, belilah yang lain. Kalau di klinik Dharma Pro Jakarta sendiri tuh ada apa sih klinik yang bisa kita pakai dan gimana cara pemakaiannya baiknya gitu? Jadi yang paling penting sebenarnya adalah mencuci muka. Jadi kan orang tuh kadang-kadang karena apa namanya suka kalau teenager kayak gitu kan suka pasti mobilitasnya tinggi kan terus. Jadi harus mencuci muka tuh sering-sering 4 kali sehari. Oh, sekali. Jadi tidur karena pori-porinya gede. Yeah. Setiap kali ada kotoran masuk dia langsung ke perangkap, kena bakteri jadi jerawat. Pasti kan. Makanya kita harus sering-sering mencuci muka. Dan misalnya kalau bapak-bapak juga gitu kalau aktivitasnya misalnya tinggi di luar itu harus sering-sering mencuci muka. Jadi pagi waktu mandi, siang tuh biasanya kalau muslim suka sholat kan, nah itu bisa sekalian mencuci. Nah nanti dia sore pas mandi sore sama malam mau tidur. Oh malam gitu. 4 kali. Jadi 4 kali. Nah terus juga mesti kalau misalnya itu pakainya di apa namanya toner. Jadi supaya menyeimbangkan kadar minyak yang ada di muka kita. Nah kalau misalnya lagi berjerawat parah biasanya harus pakai obat-obatan yang kalau ke dokter ya biasanya dikasih antibiotik, oles, atau misalnya obat-obatnya tadi tuh mengandung acid atau mengandung retinol. Bisa kalau misalnya nggak mau ke dokter juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman pilihlah yang ada badan POM-nya, yang jelas warnanya mana. Biasanya tuh Besti kan ada yang konsultan kecantikannya tuh. Kalau kita beli itu kan bisa nanya-nanya. Biasanya harusnya disertakan riwayat. Misalnya ada alergi apa gitu. Jadi pilih yang kayak gitu, harus pilih yang sesuai. Coba dulu di leher, kalau misalnya nggak merah, ketat, kering, kelupas, panas, gatal berarti aman. Udah gitu, jadi pakai obatnya tuh pagi malam tuh 2 kali ya, 2 untuk kali. obat jerawat. Ya nanti kalau udah jerawatnya hilang, baru beli buat hilangin bekasnya. Jangan masih jerawatan, bingung mukanya glowing, ya kan? Dok, aku mau jerawatku hilang, bekasnya juga nggak ada, glowing. Kalian glowing, jadi semua produk dibeli, jangan. Jadi jerawat dulu 1 set, tuh Besti. Habis itu baru ngurusin bekasnya, habis itu baru ngurusin glowingnya. Jadi cuci muka, toner, kemudian obat jerawatnya. Ada sunblocknya, sama ada untuk krem malamnya, sama ini ada obat khusus buat jerawatnya, nanti ada acne gelnya. Nah kalau perawatan kamu sendiri di klinik Dharma Pro Jakarta kamu udah diapain aja? Disebutin ya, disebutin. Jadi sebenarnya kan kalau hanya cuman kayak obat minum apa itu hanya penunjang kan. Sebenarnya tuh kayak harusnya kalau jerawat kalau kata dokter Friska itu juga itu apa harus dirusak dulu. Kayak istilahnya aku udah pertama kali itu di CO2 namanya. Apa itu dok? Laser CO2. Jadi itu yang semua di laser paling kayak seminggu gitu kan kayak kebakar gitu. Tapi abis itu jadi kayak kelupas gitu dan itu jadi kayak lebih bagus gitu loh. Itu memancing kolagennya untuk memproduksinya. Jadi kalau kolagen kita tuh harus kalau misalnya kita tidak merusak kolagen yang lama ya udah kolagen kita akan menumbuhkan ya seperlunya aja gitu. Tapi kita kan maunya menambah kayak tadi aspal itu kan kita butuh bahan bakunya banyak. Jadi kita rusakin semua lah itu jalannya supaya tubuh kita tumbuh kolagen barunya lebih bagus dan lebih tebal. CO2. Terus diapain lagi? CO2. Terus ada apa ya namanya? Salmon ya, Dok? Ya, salmon. Jadi buat yang acne ya? Ya ini berarti dulu kan dia mochi skin acne mungkin ya, ada laser dan segala macam untuk acne-nya dulu. Nah, habis itu nanti dia baru ngilangin bekasnya. Oh gitu, jadi ada banyak. Wow, pokoknya. Tapi kamu ngerasa setelah perawatan yang kamu rasain apa sih, sakit atau kamu ngerasa gimana yang kamu rasain? Wah happy banget ya. Maksudnya jadi lebih pede sih. Sebenarnya aku udah pede banget. Cuma Jadi udah pede banget orangnya. Dan kalau ketemu orang jadi hey, halo, gimana gitu. Jadi lebih my face. Yeah, it's me. My face gitu kan. Tapi dulu waktu kamu belum perawatan ke klinik Dharma Pro, masih bolong-bolong gitu. Kamu sempat ngerasa apa gitu? Kayak maksudnya gini, kayak karena kan semua kita lihat jadi pandangan orang kan. Pasti disangkanya pasti jorok pertama kali. Lu nggak pernah cuci muka ya? Memang sih, aku juga apa namanya kadang kalau udah kecapean banget tidur langsung tidur gitu. Itu kesalahan. Jadi harus bener-bener concern ya, apalagi perempuan ya. Memang harus cuci muka setiap hari sih. Dan mungkin setiap kayak mau pergi dari mana, mau sebelum tidur itu sih harus sih. Sempat bikin stres nggak? Nggak sampai stres banget sih, cuman kayak bukan minder ya, tapi lebih banyak diem sih aku. Sebelum ketemu dokter Tata sempat berpikir bahwa ya udahlah, ini kayaknya kulitku memang tidak bisa diperbaiki. Nggak, dokter Tata langsung bilang ini diperbaikin ya, langsung gitu. Jadi waktu datang sama talent aku itu kan, terus dia bilang gini, wah kayaknya sekalian nih, ini langsung ya foto. Pertama kali langsung difoto. Jadi itu jauh banget itu. Oke. Setelah sekarang kamu melihat hasilnya, terima kasih dokter. Tahu gitu dari kemarin-kemarin. Oke Besti, habis ini kita masih akan membahas banyak hal lainnya ya. Kita akan membahas bagaimana tips cara bermake up
jerawat. Pada saat kita berjerawat, apa sih yang harus kita perhatikan? Kemudian masih ada banyak tips-tips lainnya, termasuk juga tips bagaimana sih sebenarnya efek psikologis terhadap orang-orang yang berjerawat ya. Ternyata bukan penampilan luar itu juga berpengaruh terhadap penampilan dalam. Karena itu apa yang harus dilakukan? Jangan kemana-mana, tetap di BTS Beauty, Trend, and Style. Klinik Dermapro Jakarta. Profesional, berpengalaman lebih dari 10 tahun. Percayakan perawatan bersama Klinik Dermapro. Face Contouring by Klinik Dermapro Jakarta. Bebaskan kerutan dengan botox. Filler untuk wajah proporsional. V-shape dengan benang S-Heart. Wujudkan versi terbaikmu bersama Klinik Dermapro. Kembali lagi kita di BTS Beauty, Trend, and Style bersama Dr. Tandi Wanita dari Klinik Dermapro Jakarta. Sekarang sudah bergabung bersama kita Rizky, makeup artist. Makeup artist aku. Makeup artisnya Dr. Tata ya. Dan masih juga bersama Yeni. Ini hasil-hasil karyanya Rizky ya. Ya, kita mau Sombong tanya, loh dia loh. kita mau tanya nih, kan kadang-kadang ya kalau kita masih berjerawat tapi tetap butuh harus pergi kemana-mana, harus tetap make up. Ini gimana tips triknya? Make up tetap sehat, tetap cantik, tetap glowing. Perlu kita kasih tahu ya, biasanya kita pakai skincare dulu. Skincare dulu? Iya, harus tetap pakai skincare, pakai serum. Habis itu kita pakein foundation baru gitu. Yang penting perawatan aja dulu gitu. Kayak krim-krimnya harus dipakai juga. Jadi sebelum make up, kalau memang kondisi kulitnya berjerawat itu harus pakai skincare dulu? Iya. Oke. Skincare-nya dari yang punyanya sendiri atau dari makeup artisnya nyediain atau gimana? Punya sendiri boleh. Biasanya moisturizer-nya sih yang terpenting. Moisturizer-nya yang Iya. perlu. Dan serumnya. Serum. Kenapa harus pakai itu? Biar meresap kah? Biar melindungi kulit dari, kan kalau foundation itu agak lebih berat kan, Iya. jadi biar kelihatan ini aja terlindungin gitu. Oke. kulit. Oke. Apa yang tidak boleh dilakukan pada saat make up ketika kulitnya berjerawat? Foundationnya nggak boleh tebel kah atau apa? Iya, biasanya kalau perawatan, apalagi kita jerawatan itu biasanya lebih gampang berminyak kan. Diusahakan pakai foundationnya itu lebih tipis aja. Oh, foundationnya lebih tipis. Iya. Oke, jadi itu ya foundationnya, kemudian bedaknya bedak tabur. Kemudian untuk eyeshadow, blush on, kan blush on kan di pipi ya. Iya. Shading itu gimana? Biasanya saya pakai blush on cream yang untuk jadi habis foundation tuh pakai blush on cream karena biar lebih aman gitu, lebih awet gitu, lebih meresap gitu. Habis itu kita touch up pakai bedak tabur. Habis itu kan kayak udah ngeset. Setelah itu kita pakein contour. Habis itu nextnya baru kita pakein blush on luar lagi. Terus habis itu pakein shimmer aja udah. Pakai shimmer aja, Iya. jadi lebih sederhana. Ini lebih sederhana. Seandainya lagi ada jerawat yang sedang show, jerawat yang besar, itu gimana caranya?
nutupinnya? Iya, itu kalau untuk nutupin jerawat itu semua makeup artist pasti menggunakan concealer. Concealer. Gitu. Ya, sebisa mungkin kita pakai tutup pelan-pelan. Emang harus telaten. Pelan-pelan ditolak gitu. gitu. Ditolak gitu pakai tangan. Nah, Kak Ros tuh sekarang ada yang namanya itu patch jerawat. Iya. Itu mendingan nih kalau buat yang bestie ya kan nggak, kalau concealer kan makeup artist yang bisa, kalau kita bisa cracking cuman bendol di sini kayak terang bulan gitu kan. Jadi bestie bisa pilih patch jerawat. Itu banyak loh. Bulat-bulat gitu kecil Nah, kan? itu mengandung bahan yang namanya hydrocolloid itu Kak Ros. Jadi dia bisa nyerap jerawatnya. Oh gitu? Dan bisa nutup kalau pakai makeup jadinya nutup, terus dia nyerap jerawatnya jadi nggak bahaya. Oh, jadi dikasih patch dulu, Patch jerawat, baru pakai dikasih foundation. Oh gitu, sama kayak mata kan ada juga tuh ya? Iya, tapi ini patch jerawat itu bahannya tuh kayak bahan sebenarnya kayak bahan pembalut gitu. Jadi dia nyerap nanahnya, nyerap juga minyaknya, jadi bikin jerawat kita jadi kering juga. Jadi aman ya? Aman. Jadi kalau misalnya jerawatnya gede, mendingan ditutupin pakai patch jerawat. Oke. Nah dok, ini ada tips lagi nggak nih sesudah kita pakai make up gitu ya, kan pakai foundation, terus tapi kita berjerawat, apa yang harus kita lakukan sesudah itu? Atau kalau bisa sih jangan terlalu sering ya, harus kalau kecuali memang kalau misalnya untuk kayak Rizky tadi spill kan, kalau misalnya kita mau kondangan ada acara penting gitu ya, jadi foundationnya tuh yang paling penting sih kalau buat dokter kan, karena kita lagi ngobatin ini jangan sampai foundationnya nanti nutup banget ke pori-pori, makanya tadi saya nanya sama Rizky foundationnya yang apa gitu, dan dicucinya harus bener-bener bersih harus ya, jadi kita pakai dulu misalnya makeup remover, nah habis itu baru pakai bener-bener sampai tidak ada di kapas itu sama sekali foundationnya tersisa, dan habis itu pakai facial washnya yang benar-benar di facial wash lagi, ditonerin lagi. Oke, baiklah. Rizky dan juga Yeni, terima kasih banyak untuk tips-tipsnya, untuk pengalamannya. Selain berikut ini kita masih akan kedatangan tamu lagi. Ini juga sama punya pengalaman berjerawat, tapi dia adalah orang yang karena pekerjaannya harus sering-sering menggunakan make up. Nah, gimana itu? Dan ya karena dia tampil di televisi, kita juga pengen tahu gimana jerawat itu mempengaruhi rasa percaya diri dan penampilannya, juga bagaimana dia menjaga penampilan. Selain berikut ini Besti, tetap di BTS Beauty Trend. Klinik Dermapro Jakarta. Profesional, berpengalaman lebih dari 10 tahun. Percayakan perawatan bersama Klinik Dermapro. Skin Quality by Klinik Dermapro Jakarta. Wajah glowing dengan laser terbaik. Look Skin dan Derma Repair Cell untuk kulit yang sehat. Berbagai infus untuk cerahkan kulitmu. Dapatkan kulit indah dan sehat bersama Klinik Dermapro. Besti, kita kembali lagi di BTS Beauty Trend and Style bersama Dr. Tani Wanita dari Klinik Dermapro Jakarta. Bingung metanya. Aku ikut-ikutan aja. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Meta Permadi ya. Meta Permadi ini artis sinetron yang sering kita lihat wira-wiri di TV. Kita mau tanya seputar pengalamannya berjerawat. Kapan terakhir kali kamu ngerasa itu jerawatan lagi parah banget?
Yang parahnya itu tahun lalu karena aku lagi ada serial dan itu setiap hari stripping, kurang tidur, makeup tiap hari, touch up terus. Nah itu kan terus kan ya mungkin untuk pori-pori lah. Terus kan dari jam berapa sampai jam berapa tuh make-upannya? 24 jam. Karena nggak pulang. Oh gitu. Wow. Terus apa jerawatnya tuh sampai kayak gimana ya? Lebih banyak jerawat batu ya daripada jerawat yang mungkin bisa dipecahin, mungkin yang nggak tahan. Jadi di dalam gitu? Iya, jadi ya kayak bentol-bentol kayak gitu sih. Ini kan kita lihat sekarang nih, coba kita lihat. Yang Meta tadi cerita itu terparah, kita lihat ini transformasinya Meta Permari pada saat jerawatan dan sesudah perawatan. Yang berikut ini. Kamu gimana perasaannya waktu jerawatnya lagi ini kan udah jerawatan harus ditutup lagi pakai make up. Susah. Terus habis itu artis pula, kok artis jerawatan gitu kan. Kena mental gitu nggak sih? Nggak pede aja sih gitu, nggak pede. Mungkin kayak kalau dibully sih enggak ya. Mungkin karena bukan aku aja yang jerawatan, tapi maksudnya kayak rata-rata ya. Karena stripping itu ya. Tapi ya nggak pede pastinya, terus makeup jadi dempul-dempul gitu, concealer, terus nanti misalkan keringetan apa itu kebuka dikit, touch up lagi, lebih ekstra sih. Ekstra. Tapi kamu tuh jerawatan sekarang aja atau dari dulu pernah juga pengalaman jerawatan? Ada, tapi paling parahnya tahun lalu. Tahun lalu itu paling parah. Sutradara nggak marah? Jerawat tuh, itu gitu. Ya mau gimana? Jerawatnya bukan gua masalahnya. Sutradaranya bukan aku ya kalau aku. Tapi setelah perawatan, setelah ini bisa teratasi jerawatnya, beda perasaannya kamu? Ya beda, lebih pede. Terus nggak usah dempul lagi. Kadang nggak usah touch up. Misalnya scene satu ke scene yang lain, udah nggak usah touch up, nanti aja gitu. Soalnya nggak ada yang bolong-bolong apa hitam-hitam kayak gitu, jadi sih berkurang. Kayak Kak Arus tuh nggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa. Sombong. Cuman karena hari ini aku nggak mau kalah sama Dokter Tata. Dokter Tata, ini penting ya dok ya membahas mengatasi masalah jerawat sedini mungkin gitu ya, dari sejak mulai misal kita remaja pun harus ditangani dengan serius karena kaitannya juga dengan psikologi. Itu benar ya dok ya? Benar. Jadi kayak kenapa tadi kita tanya sama Meta, jadi dilaporkan ya di Amerika tuh banyak banget, berapa belas % gitu orang tuh bunuh diri gara-gara dibully karena jerawat. Jadi makanya itu menjadi satu concern, karena di TikTok juga banyak banget kan itu orang-orang yang dia ngerasa udah dia sendiri kayak tadi nggak pede, dicaci maki lagi sama temennya, gimana sih lu pasti kotor deh, lu iniin masa jarang cuci muka, jorok kayak gitu terus jerawat kok nggak sembuh sih gitu kan. Jadi awareness gitu tentang gimana caranya menerima, paling nggak kalau lu nggak suka temenmu jerawatan udah nggak usah komen, diem aja gitu. Malah kalau bisa misalnya ini deh gue ke dokter ini, dan memang sampai mereka tuh banyak psikolog yang menerangkan bahwa orang tuh kalau kita punya anak yang berjerawat itu bisa mungkin tuh jangan malah ditekan. Tuh kan mami udah bilang kamu tuh rajin pakai ininya, jangan ini kayak gitu. Tangan jangan pegang-pegang gitu. Jadi mereka malah mengambil solusi bahwa kalau kamu punya anak yang berjerawat, itu mendingan anak lu waktu ke dokter tuh lu jangan ikutan konsultasi. Karena biar mereka itu bisa ngomong sama dokter yang lain. Dokter kan juga nggak mungkin kita ngejudge anak, ini mereka kan akan memberikan solusi. Jadi berikan solusi, jangan malah ngejudge temenmu yang jerawatan, karena mereka juga pasti nggak ada yang mau jerawatan. Mana ada sih orang pengennya itu kan kemarin ada tuh Kak Ros, orang bilangnya lu sengaja ya jerawatan biar di endorse. Ada? Jahat banget, serius. Itu ada yang ngomong, lu sengaja ya jerawatan biar lu di endorse gitu. Jadi lu ngomong tuh jahat banget gitu. Orang-orang tuh kadang-kadang dia nggak mikir, makanya sampai bunuh diri. Itu merupakan sesuatu yang benar-benar harus sesuatu yang harus disikapi dengan serius ya. Jangan dijadiin bercandaan gitu. Nah, bagaimana dari sudut sisi seorang psikolog ya memandang masalah kejiwaan, bagaimana juga tipsnya kita harus menghadapi omongan orang ketika orang itu membuli kita dari sisi fisik, terutama pada saat kita berjerawat. Apa saja dampaknya? Bagaimana cara mengatasinya? Kita lihat ini dari psikolog Joyce Manurung berikut ini. Kalau kita melihat dampak dari bullying, secara umum sebenarnya hampir sama ya.
bahwa bullying itu kan adalah sebuah peristiwa menekan pada diri seseorang yang membuat seseorang tidak nyaman dan akhirnya bisa mempengaruhi cara pandang orang tersebut pada dirinya. Jadi kalau memang bullying ini dikaitkan dengan fisik, terutama kondisi kulit wajah yang menyentuh unsur-unsur jerawat dan sebagainya, bisa dipastikan bahwa seseorang itu pertama akan merasa terancam ketika nantinya ada topik-topik yang berhubungan dengan jerawat, kulit wajah dan sebagainya. Lalu yang kedua, itu mempengaruhi cara yang bersangkutan menghargai dirinya. Ada istilah yang disebut dengan self-esteem. Nah, rasa menghargai diri ini yang lama-kelamaan bisa memudar. Bahkan di beberapa orang itu bisa hilang sehingga dia tidak lagi memiliki rasa penghargaan. Dan berikutnya kemungkinan akan muncul gangguan kecemasan yang diawali dengan rasa cemas yang beruntun. Jadi setiap kali orang menanyakan soal jerawatnya atau bicara tentang topik-topik ini, cemasnya muncul. Nah, kalau ini dipelihara dan tidak diselesaikan, dia berdampak atau berujung pada gangguan kecemasan. Nah, yang paling jauh ketika rasa penghargaan diri seseorang itu sudah hilang, kemudian tidak berani terbuka atau berhubungan dengan banyak orang karena malu, tersinggung, teriritasi, dan selalu cemas, maka boleh jadi nanti ujungnya berakhir pada kondisi mental depresi. Jadi saya melihat dampaknya tidak sederhana, malah justru fatal bila ini dipertahankan. Sesungguhnya cemas ini alamiah muncul dalam diri seseorang ketika pikirannya terstimulasi oleh hal-hal yang menurutnya akan terjadi. Jadi belum tentu terjadi. Nah, kalau kita bicara tentang misalnya tadi bullying terkait kulit wajah apalagi jerawat, maka yang bersangkutan sudah mulai mempertimbangkan bahkan berpikir jauh ke depan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Orang akan ngomongin, orang akan ngejek atau orang akan nyindir misalnya. Sehingga dia membuat sebuah prediksi dan itu menjadi pertahanan diri. Nah, pertahanan diri ini alamiah. Dan ketika cemas itu muncul di kepalanya kemudian tidak bisa dikelola, kenanya bisa ke fisik. Nah, ini disebut dengan stres. Nah, stres ini kan dampaknya pada fisik kita ya, jadi nggak bisa dikelola. Yang bisa dikelola adalah cara berpikirnya. Bagaimana kita membangun sebuah sudut pandang bahwa apa yang dikatakan orang belum tentu untuk kita. Dan belum tentu juga orang akan menyampaikan hal-hal tersebut kepada kita. Jadi jangan overthinking, itu intinya. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri, self-awareness. Kita sendiri yang paling tahu sebenarnya apa bagian dalam diri kita ini yang menonjol, memiliki kelebihan, sehingga itu menjadi satu hal yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Artinya di sini bahwa kelebihan itu adalah sesuatu yang kita miliki yang belum tentu orang lain miliki. Mungkin saja orang lain punya kulit wajah yang mulus, tidak berjerawat, tapi kita punya sisi lain. Barangkali kita punya fisik yang kuat, kemudian keberanian dan kelincahan. Namun kalau kita juga menyadari diri bahwa ada yang perlu diperbaiki, itu menandakan kita perlu perbaikan. Nah, kulit jerawat kan bisa diperbaiki, artinya ini juga awareness, menjaga kebersihan diri, kemudian melihat apa yang harus dilakukan dalam keseharian kita sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Jadi habitual itu penting banget untuk kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Dan yang paling penting adalah punya mindset yang positif terhadap kualitas diri sendiri. Aduh, udah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di hari ini ya di BTS Beauty Trend and Style. Meta, terima kasih banyak untuk sharingnya. Sukses terus untuk karirnya, Dr. Tata. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah bersama kami hari ini. Jangan lupa bergabung lagi nanti bersama BTS Beauty Trend and Style bersama Dr. Tandi Wanita dari Klinik Derma Pro Jakarta.